makhluk hidup. Bas! Pada saat ini, gerbang naga di belakang tiba-tiba tertutup. Wang Xian segera melihatnya, ragu sejenak, dan menatap An Lai. Dia mengangguk diam-diam, dan sosoknya perlahan menghilang. Beberapa detik kemudian, sosok An Lai muncul lagi, namun ekspresinya sedikit aneh. Raja Naga, aku bisa berteleportasi, tetapi ketika aku keluar, aku punya perasaan aneh. Perasaan ini adalah aku tidak bisa keluar pada awalnya, karena aku terhalang oleh gelombang energi, tetapi karena darah naga di tubuhku karena ini, aku bisa keluar lagi. An Li berkata, menatap Wang Xian, jika kamu mengatakan bahwa aku tidak memiliki darah naga di tubuhku, teleportasiku tidak valid, seperti sebelumnya. Di masa lalu, Perdana Menteri Gui saya juga ingin membiarkan An Lai berteleportasi ke dalamnya, tetapi tidak pernah berhasil. Sekarang dia bisa teleport masuk dan keluar. Ini harus terkait dengan Wang Xian. Semacam energi khusus dihidupkan. Tidak apa-apa. Wang Xian mengangguk, melihat ke depan lagi, melihat ke jalan yang panjang, dia merenung selama beberapa detik. Ho ho ho. Dia meraung, berubah menjadi tubuh naga. Sosok yang sangat besar muncul, menempati hanya beberapa persepuluh dari jalan di depan. Di ruang ini, puluhan ribu naga bisa bertahan hidup tanpa masalah. Luas seluruh ruang harus berkali-kali lipat dari kota raksasa langit berbintang. Saat Wang Xian berubah menjadi naga, posisi kepala Wang Xian bersinar dengan sentuhan kilau. Segera setelah itu, pada posisi di depan, hantu naga perlahan memadat. Ini adalah hantu naga air. Hantu itu tidak terlihat agung, tetapi memiliki sedikit kesan tua dan kebaikan. Hantu ini tidak memiliki banyak emosi, dan hantu memandang Wang Xian dengan tatapan tumpul. Penerus klan Shenlong, selamat, Anda telah datang ke asal mula klan Shenlong kami. Kata naga air hantu, kamu adalah, apakah kamu naga dewa air? Wang Xian tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan heran. Jangan tanya saya telah menghabiskan semua energi saya dalam pertempuran pertama. Yang tersisa sekarang hanyalah hantu tanpa kebijaksanaan. Untuk bersaing memperebutkan pohon leluhur, klan Shenlong kami dan ras Zerg berjuang sampai akhir, hampir habis semua murid yang kuat. Tentu saja, setelah menghancurkan ibu ratu dari ras Zerg dan mendapatkan pohon leluhur, semua murid dari murid yang kuat dari klan Shenlong kita belum mati, tapi kekuatanku sendiri, juga kekuatan Istana Naga, kurang dari 2 puncak. 1/10. Untuk mencegah klan Phoenix menyerang dari belakang, aku memutuskan untuk mengorbankan semua naga yang tersisa di Istana Naga, dan menggunakan kekuatan terakhirku untuk menggabungkan teknologi inti klan Zerg. Membuat sistem tambahan adalah mutasi bersama dengan pohon leluhur, yang menghabiskan sebagian besar kekuatan pohon leluhur dan membuat pohon leluhur kembali menjadi benih. Adapun situasi spesifik dari sistem ini, saya tidak tahu. Saya tidak tahu, tapi Anda, penerus saat ini, pasti sudah menguasainya. Sistem ini dibuat dengan menggabungkan teknologi Zerg, kekuatan pohon leluhur, dan semua energi klan Shenlong kami. Saya harap Anda, penerus, dapat mereproduksi kemuliaan klan Shenlong. Penerus ukuran lain, hati-hati dengan keluarga Phoenix, jika Anda memiliki kekuatan yang cukup, Anda dapat menghancurkannya, jika tidak, maka silakan minta penerus untuk membangun kembali keluarga Shenlong. Lokasi Anda adalah ruang khusus, tempat ini dibangun oleh saya selama periode bencana terakhir. Kekhususan ruang ini dapat menahan serangan keberuntungan Tianyuan. Anda dapat mengetahui alasan spesifiknya. Terletak di kedalaman ruang ini, ada beberapa harta karun dari klan naga, harta karun tidak banyak, karena sebagian besar digunakan untuk membangun sistem tambahan. Rumah harta karun Istana Naga, di bawah alam semesta di belakang. Berdengung. Ketika kalimat terakhir selesai, itu benar-benar menghilang. Wang Xian berdiri di sana, dan setelah mendengarkan kata-kata naga dewa air, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Beberapa keraguan di masa lalu kini benar-benar terbuka. Sumber sistem, sumber pohon leluhur, beberapa kesempatan di beberapa bumi. Ini semua dikirim oleh klan Shenlong, dan dia hanyalah orang yang ditakdirkan. Adapun hantu naga dewa air barusan, hampir 100% yakin bahwa itu adalah nasib baik Tuan Tianyuan dari klan Shenlong. Klan Phoenix sebenarnya terkait dengan kematian klan Shenlong. Menurut catatan, hubungan antara klan Phoenix dan klan Shenlong sangat baik. Apakah karena pohon leluhur itulah guru Dewa Naga Air meninggalkan kalimat ini? Apakah itu karena perang dengan Zerg? Kata Wang. Mata peri bersinar dengan kilau. Dia menduga bahwa klan naga dan klan Phoenix berencana untuk bergabung untuk melawan klan Zerg dan mendapatkan pohon leluhur. Untuk alasan yang tidak diketahui, klan Phoenix tidak bergerak,
yang mencegah klan Shenlong melawan klan Zerg sampai akhir dan menderita kerugian besar. Sedemikian rupa sehingga naga air tingkat keberuntungan Tianyuan terluka parah. Untuk mencegah kesalahan keluarga Phoenix, sistem Shenlong ini dibuat. Aku tidak menyangka hal seperti itu terjadi di masa lalu. Di samping, diam-diam menghela nafas sedikit. Ayo pergi. Wang Xian mengangguk dalam diam. Kabar yang didapatnya dari sini juga membuatnya semakin yakin akan musuh-musuhnya di masa depan. Keluarga Phoenix. Keluarga Phoenix harus mati. Dia melihat posisi di depan, menggerakkan tubuhnya, dan terbang menuju ke dalam. Posisi di dalamnya adalah sarang naga yang luar biasa. Sekilas, jumlahnya jutaan. Terletak di posisi paling belakang, ada istana khusus. Wang Xian memindai mereka satu per satu. Di setiap gua naga, masih ada beberapa barang langka. Namun, barang-barang ini bukanlah harta karun, semuanya adalah barang sederhana yang digunakan oleh Shenlong yang tinggal di sini pada awalnya. Setelah melihat sekilas, Wang Xianfei terbang ke posisi paling belakang, yang termasuk dalam istana bergaya naga. Memasuki istana yang terletak di tengah aula utama, ada barang-barang yang ditempatkan satu per satu. Selain barang-barang tersebut, ada juga hal yang sangat aneh. Pusaran putih dengan ukuran 100 meter. Untaian energi yang sangat aneh terbang keluar dari pusaran. Energi ini mengandung 9 atribut, tapi bukan hanya 9 atribut. Sangat aneh. Tatapan Wang Xian beralih ke lokasi di istana, dan mendarat di harta karun itu. Ada total 4 harta, sebuah buku, 2 kotak, dan sebuah tas. Dia berjalan ke depan buku itu, matanya tertuju padanya, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Seni pedang Tianyuan. Wang Xian bergumam, dengan ekspresi terkejut di matanya. Ilmu pedang, buku ilmu pedang. Sangat aneh bahwa buku ilmu pedang muncul di sini. Lagi pula, ini adalah rumah harta karun klan Shenlong, dan klan Shenlong tidak menggunakan ilmu pedang. Dia mengeluarkan buku seni pedang dan membuka halaman pertama. Halaman pertama bukanlah halaman pertama buku seni pedang ini, melainkan selapis kertas yang terjepit di antara keduanya. Di atas kertas tertulis metode pelatihan ilmu pedang tertinggi dari alam semesta pedang, yang dapat diperoleh dalam malapetaka, dan kultivasi ke puncak dapat menghancurkan ciptaan surgawi. Pengantar singkat membuat Wang Xian terlihat terkejut. Ilmu pedang kosmik Seon, dunia pedang, ilmu pedang Zigao dari alam semesta lain, ilmu pedang Tianyuan, sangat kuat hanya dengan mendengar namanya. Wang Xian berpikir sendiri, teknik pedang ini sangat berguna untuk Istana Naga. Mereka sangat berguna bagi Ao Jian. Rekan murid Ao Jian berlatih seni pedang kejam. Wang Xian tidak dapat menemukan apapun di masa lalu, tetapi ketika dia berkultivasi ke ranah penguasaan, kekurangannya muncul. Di bawah Juggernaut, Ruthless Sword Dao memang bisa melompat untuk bertarung, dan ketika dikembangkan dengan sempurna, ia bisa bertarung melampaui level ketiga. Tetapi jika menyangkut ranah penguasaan, ada belenggu yang hampir tidak bisa dihancurkan. Belenggu ini berasal dari konstitusi. Fisik membatasi peningkatan mereka, Ling Xiaojian dan yang lainnya terjebak di puncak yang mulia. Sangat sulit untuk menerobos ke ranah dominasi. Dan sekarang dengan ilmu pedang Tianyuan ini, jelas bukan terobosan kecil bagi Ao Jian dan yang lainnya. Menyingkirkan buku ilmu pedang ini, Wang Xian berjalan ke depan item kedua. Ini adalah kotak harta karun. Setelah Wang Xian membuka kotak harta karun itu, ada 2 tanduk giok di dalamnya. Kedua tanduk giok ini terlihat sangat kecil, tetapi mengandung energi yang sangat istimewa. Energi ini sangat ramah di bawah induksi. Ada dorongan untuk mengintegrasikannya ke dalam tubuh. Tianyuan Yujiao. Di dalam kotak itu, ada catatan dengan garis tertulis di atasnya. Nama sepasang tanduk giok ini adalah Tianyuan Yujiao. Ada penjelasan lain di bawah ini. Tianyuan Yujiao, setelah pemurnian, dapat mengabaikan penindasan alam semesta. Ketika dia melihat garis komentar ini, wajahnya penuh keheranan. Setelah pemurnian, dapatkah ia mengabaikan penindasan alam semesta? Ini adalah harta karun. Apa konsep ini? Dengan kata lain, setelah Wang Xian memurnikannya, dia dapat mengabaikan penindasan alam semesta berbintang. Pada saat itu, bahkan jika dia bertemu dengan raksasa langit berbintang yang mendominasi alam semesta berbintang, Wang Xian akan dapat menghancurkannya. Bahkan bertemu dengan raksasa langit berbintang senior yang kacau itu lagi, sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat. Jika senior Chaos itu tidak memiliki kartu Hall dan harta yang kuat, dia mungkin bukan lawan Wang Xian. Tentu saja, menurut Wang Xian, kemungkinan ini agak kecil. Binatang buas bintang yang kacau itu bersedia menukar pecahan bidang bintang dengan Wang Xian saat itu,
jadi dia pasti masih memiliki harta yang kuat di tangannya. Atau kartu truf yang sangat kuat. Mengesampingkan raksasa langit berbintang senior yang kacau itu, Wang Xian benar-benar membunuh raksasa langit berbintang lainnya di tingkat puncak. Poin lainnya adalah dia masih memiliki banyak sumber daya di tangannya. Dia dapat meningkatkan kekuatannya tanpa gangguan. Di alam semesta Jiu Yuan, alasan mengapa mereka yang mendominasi tingkat ketujuh ke atas tidak berani melangkah ke alam semesta langit berbintang adalah karena kekuatan mereka relatif kuat dan mereka ditekan oleh alam semesta. Dalam hal ini, tubuhnya mewakili label makhluk asing. Raksasa langit berbintang di alam semesta langit berbintang dapat dengan mudah dirasakan. Dan tanpa penindasan alam semesta, itu berarti dimiliki oleh alam semesta ini, dan itu berarti menjadi makhluk dari alam semesta ini. Dalam hal ini, dalam keadaan normal, kengerian alam semesta berbintang ada, dan jika Anda tidak memprovokasi dia, dia tidak akan datang dan membunuh Anda. Bagaimanapun, dalam pandangan mereka, Anda juga makhluk alam semesta langit berbintang. Bukan penyusup, ini adalah peran Tian Yuan Yujiao. Sangat besar, ini hal yang bagus. Wang Xian sedikit bersemangat, dan segera menyingkirkan tanduk giok Tian Yuan. Kemudian, dia melihat dengan sedikit bersemangat ke kotak harta karun ketiga. Harta karun yang mengerikan dari klan naga. Kakak. Ketika Wang Xian membuka kotak harta karun ketiga, gelombang energi agung mengalir masuk. Bola naga. Ini bola naga. Tidak, ini bukan bola naga. Energi yang dipancarkan oleh bola naga harus didasarkan pada 9 atribut, tetapi energi yang dipancarkan oleh bola naga bukanlah energi ruang. Tapi ruang. Ya, kekuatan ruang yang familiar agak mirip dengan energi di tubuh Anlai. Dalam bola naga ini, seekor naga muda samar-samar terlihat meringkuk di dalam. Ini sepertinya bukan bola naga, tapi telur naga. Telur naga yang menghasilkan naga luar angkasa. Apa ini? Wajah Wang Xian penuh kejutan, dan dia melihat pengantar di dalam kotak harta karun. Dia tidak menyangka bahwa Void Dragon Ball memiliki sejarah yang begitu panjang. Ternyata dibangun beberapa kali sebelumnya. Namun, itu tidak berhasil. Memiliki pohon leluhur dan membuat pohon leluhur mengenali tuannya, mungkinkah menyerap Void Dragon Ball ini? Wang Xian bergumam, mengangkatnya dengan kedua tangan. Dengan pikiran, dahan pohon leluhur muncul dan membungkusnya. Setelah membungkusnya, Wang Xian sedikit mengernyit saat melihat tidak ada reaksi. Dia ragu-ragu sejenak, dan memasukkan akar ke dalam Void Dragon Ball. Yang mengejutkan Wang Xian, akarnya dengan mudah menembus ke dalam Void Dragon Ball. Saya melihat satu akar itu, perlahan terhubung dengan naga yang sangat muda di Void Dragon Ball. Hancur. Pada saat ini, Wang Xian samar-samar mendengar pohon leluhur bergetar sedikit, suara daun dan dahan bertabrakan, diikuti oleh Void Dragon Ball di tangannya, dan perlahan menghilang. Hah! Wang Xian melihat pemandangan ini dengan wajah terkejut. Di bawah telepati, saya menemukan bahwa ada bola naga void tambahan di atas pohon leluhur. Energi pohon leluhur menyelimuti bola naga, dan bola naga kosong juga memancarkan energi khusus, menutupi pohon leluhur. Ini membuat Wang Xian merasa sangat ajaib. Energi Void Dragon Ball ini sebenarnya bisa menutupi pohon leluhur. Itu tidak bisa dipercaya. Anda harus tahu bahwa pohon leluhur adalah ciptaan Tian Yuan yang sebenarnya, meskipun belum tumbuh sepenuhnya. Namun, dapat juga dilihat bahwa Void Dragon Ball ini tidak sederhana. Itu diciptakan oleh Tian Yuan, orang terakhir dalam keluarga Shenlong. 2 atau 3 malapetaka telah berlalu, dan itu masih sangat berharga dan dilestarikan sampai sekarang. Bahkan tertinggal, bisa dibayangkan betapa berharganya itu. Gumam Wang Xian, dan matanya menunjukkan kegembiraan. Saya hanya tidak tahu kapan Void Dragon Ball akan disempurnakan. Setelah pemurnian, dapatkah saya memiliki atribut ruang? Menantikan hal itu di dalam hatinya, matanya tertuju pada item terakhir. Ini tas, jelas tas luar angkasa. Dia berjalan dan perlahan membukanya. Setelah membukanya, sejumlah besar harta karun muncul di hatiku. Harta ada dari level yang sangat rendah hingga dominasi puncak. Namun, jumlah harta, kecuali yang memiliki level lebih rendah, tidak terlalu banyak harta di level master. Di tengah tas luar angkasa ini terdapat formasi khusus. Metode pembentukan juga memancarkan energi yang sangat kuat. Ini adalah rumah harta karun sistem. Wang Xian tersenyum ketika melihat ini. Ini juga merupakan perbendaharaan tempat Wang Xian bertukar barang dari sistem pada saat itu. Dia mengeluarkan item energi, mengaktifkan susunan teleportasi, dan kemudian item itu dipindahkan ke tangannya. Hanya saja tidak ada gunanya menukar energi dengan item,
dan Wang Xian tidak pernah menukarnya sejak saat itu. Sekarang, semua barang ini milik Wang Xian. Ada garis keturunan Tone Dragon, Yulong, dan Crazy Dragon di dalamnya. Tentu saja, ini tidak banyak berguna bagi Wang Xian. Karena Istana Naga sudah memiliki spesies naga tersebut. Ada begitu banyak harta dan barang, dikemas dengan padat. Tapi saat ini, dia tertarik dengan item paling atas. Ini adalah buku atribut air, bukunya terlihat agak usang, bahkan bisa dikatakan bobrok. Tidak lengkap, seperti tercabik-cabik menjadi beberapa bagian. Ini hanya satu bagian saja. Hati Wang Xian tergerak, dan buku ini terbang ke tangannya. Ledakan. Untuk sesaat, Wang Xian merasa seolah-olah dia diselimuti lautan, dan energi air yang tak berujung melonjak masuk. Dia dengan cepat memulihkan pikirannya dan menatap buku itu. Ada garis di buku itu. Buku bobrok ini memiliki beberapa halaman pertama dan sampulnya. Sampulnya berpola gelombang laut, dengan beberapa kata. Wang Xian tidak tahu kata-katanya, tetapi gelombang energi dan fluktuasi mental membuatnya mengerti arti dari kata-kata ini. Kutukan Terlarang Kitab Air. Buku Kutukan Terlarang Air. Buku ini. Wang Xian menatapnya lekat-lekat. Dari buku Kutukan Terlarang Air, dia merasakan kekuatan yang sangat besar dan unggul. Ini adalah kekuatan keberuntungan Tian Yuan. Tapi yang jelas, buku ini adalah harta keberuntungan yang tidak lengkap. Dengan kata lain, sebuah fragmen dari penciptaan Tian Yuan. Pecahan keberuntungan Tian Yuan, mantan klan Shenlong sebenarnya memiliki pecahan keberuntungan Tian Yuan. Wang Xian membuka mulutnya dan tertawa tak terkendali. Inilah latar belakang keluarga Shenlong. Inilah kekuatan klan Shenlong. Fragmen penciptaan Tian Yuan. Energi dalam buku mantra air terlarang ini sama sekali tidak lebih lemah dari pecahan medan bintang. Itu bahkan lebih kuat dari pecahan medan bintang. Fragmen kedua dari penciptaan surgawi, saya telah menghasilkan banyak uang. Harta karun yang ditinggalkan oleh klan Shenlong terlalu menakutkan. Wang Xian tidak bisa menahan geraman dengan suara rendah penuh semangat. Memiliki buku mantra air terlarang ini, kekuatannya akan sangat meningkat lagi. Wang Xian tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tinjunya. Menyingkirkan buku kutukan pelarangan air, matanya tertuju pada beberapa harta karun di bawah buku kutukan pelarangan air. Itu adalah kristal yang cerah, masing-masing mengandung esensi darah yang cerah. Wang Xian merasakannya, dan sebuah pesan datang. Esensi dan darah tulang naga dan jejak jiwa naga. Esensi darah dari Frost Dragon dan jejak jiwa naga. Esensi darah dari Fenglei Shenlong dan jejak jiwa naga. Esensi darah naga terang dan gelap dan jejak jiwa naga. Esensi darah dari 5 elemen naga dan jejak jiwa naga. Darah murni dari 5 naga dapat membiakkan 5 naga yang bermutasi. Alam semesta pedang dan sihir. Kecuali esensi darah dari 5 naga ilahi dan gumpalan jiwa naga, harta karun lainnya relatif umum. Untuk kekuatan Wang Xian saat ini, tidak banyak perubahan. Namun, jumlah sumber daya dan harta karun di rumah harta karun Istana Naga masih menakutkan. Ilmu pedang yang dipraktikkan oleh keberuntungan Tian Yuan yang kuat. Sepotong tanduk giok Tian Yuan. Bola naga dengan atribut luar angkasa. Sepotong kekayaan Tian Yuan, buku mantra terlarang air. Masing-masing dari 4 harta sangat kuat dan dapat menyebabkan persaingan antar ras puncak. Setiap bidak sebanding dengan fragmen bidang bintang di tangannya. Ini semua adalah harta yang ditinggalkan oleh klan Shenlong. Tidak banyak harta, tetapi nilainya sangat tinggi. Faktanya, harta nyata yang ditinggalkan oleh klan Shenlong adalah sistem Shenlong Wang Xian. Itu adalah pohon leluhur yang menakutkan. Ini adalah harta yang mengejutkan yang dapat membuat ras puncak pergi berbelanja, dan bahkan punah karenanya. Menurut Master Naga Dewa Air, gerbang naga ini dapat menahan serangan keberuntungan Tian Yuan. Bukankah itu berarti para murid Istana Naga juga dapat berlatih di sini? Energi sumber daya di sini hanya sedikit lebih buruk daripada Istana Naga. Wang Xian mengumpulkan semua harta. Bangunlah dengan senyum lebar di wajahmu. Klan Shenlong meninggalkannya banyak harta. Memalingkan muka, Wang Xian mendarat di posisi paling sentral. Itu adalah lubang pusaran energi dengan ukuran 100 meter. Pusaran energi putih mengandung energi yang sangat aneh. Pikiran Wang Xian bergerak, dan dia mendarat di pusaran energi putih, dan pesan yang ditinggalkan oleh naga dewa air memasuki pikiran Wang Xian. Ini ternyata saluran alam semesta. Murid Wang Xian perlahan melebar, wajahnya penuh keterkejutan. Ya, di balik pusaran energi putih ini ada alam semesta. Alam semesta yang disebut pedang dan sihir. Pedang dan sihir terdengar seperti level yang sangat rendah,
seperti dunia seni bela diri level rendah, jenis yang bisa dihancurkan dengan jentikan jari. Namun kenyataannya tidak demikian, alam semesta ini tidak lemah. Bahkan di alam semesta, ada makhluk surgawi yang kuat. Alam semesta ini sedikit berbeda dengan alam semesta langit berbintang Jiuyuan Universe, karena di alam semesta ini, langit itu bulat dan bumi itu bulat. Ya, langit itu bulat dan ada ujungnya. Tanahnya berbentuk persegi, terbagi menjadi utara, selatan, timur, dan barat. Tidak ada langit berbintang, tapi alam semesta pedang dan sihir ini juga sangat luas. Ada sejumlah besar ras yang hidup di benua tak berujung. Latihan utama di sini adalah pedang dan sihir. Pedang, satu pedang menghancurkan gunung dan sungai, satu pedang menghancurkan langit. Ajaib, tidak ada telur di bawah kutukan terlarang. Hancurkan negara dengan satu pedang. Mantra terlarang menghancurkan kota. Singkatnya, dunia pedang dan sihir ini sangat kuat dan menakutkan. Selain itu, alam semesta ini mengandung atribut ruang, dan atribut ruang ini telah dikendalikan oleh mereka. Seorang ksatria dan pendekar pedang yang kuat, satu pedang dapat menjatuhkan musuh yang kuat ratusan juta mil jauhnya. Potong kepala dalam sekejap, sangat menakutkan. Ini adalah properti spasial. Dalam legenda bumi, ada pepatah yang mengatakan bahwa ruang adalah raja dan waktu adalah kehormatan. Atribut luar angkasa sangat menakutkan. Adapun atribut waktu, menurut pemahaman Wang Xian, tidak dapat diubah. Waktu tidak bisa dikendalikan, tetapi ruang bisa. Void Universe, Void Clan, kekuatan mereka terletak pada kendali mereka atas ruang. Ini juga alasan mengapa Void Clan bisa melawan Jiuyuan Universe. Tahukah Anda, 9 asal semesta memiliki 9 atribut. Keuntungan utamanya adalah atribut ruang yang terlalu besar. Lari jika Anda tidak bisa mengalahkannya, jika Anda bisa mengalahkannya, pada dasarnya itu adalah pembunuhan instan. Jika Anda berteleportasi, jika Anda tidak dapat bereaksi, Anda akan terbunuh. Dari pusaran ini, seseorang dapat memasuki dunia pedang dan sihir. Wang Xian memandangi pusaran air dengan mata berkedip-kedip. Ini adalah alam semesta. Memasukinya, Anda mungkin bisa menemukan banyak harta karun. Mungkin bisa mendapatkan banyak sumber daya. Itu semua mungkin. Wang Xian melihat sekeliling, tetapi tidak masuk ke dalam. Bahkan jika Anda masuk ke dalam, Anda harus menunggu Wang Xian berhasil menyempurnakan Tianyuan Yujiao, dan menunggu kekuatan Wang Xian menerobos. Dia masih memiliki banyak sumber daya, yang bisa membuatnya naik 2 level lagi. Dengan gerakan tubuhnya, Wang Xian melihat sekeliling istana, tetapi tidak menemukan apapun. Di masa depan, mari kita gunakan tempat ini sebagai markas istana naga kita di Jiuyuan Universe. Wang Xian melihat sekeliling, tersenyum. Sekarang dia juga mengerti mengapa gerbang naga itu begitu kuat sehingga bisa menahan serangan di tingkat keberuntungan Tianyuan. Itu karena mantan klan Shenlong menarik energi pedang dan alam semesta sihir ke tempat ini melalui metode khusus. Sepotong ruang ini tampaknya ada sebagian di alam semesta Jiuyuan, dan sebagian lagi di alam semesta pedang dan sihir. Energi pedang dan alam semesta sihir penuh, ditambah gerbang naga di luar. Ini seperti penghalang kosmik. Ingin mendobrak gerbang naga sama dengan menghancurkan saluran alam semesta. Ini tidak semudah itu. Alasan mengapa Jiuyuan Universe dapat melewatinya adalah karena monster langit berbintang di tanah pegunungan dan lautan adalah milik alam semesta langit berbintang, dan mereka dapat merasakan keberadaan alam semesta langit berbintang. Kalau tidak, ini hanya mungkin kecuali beberapa kreasi Tianyuan mencari koordinat yang tepat pada waktu yang sama dan terbuka pada waktu yang sama. Ini seperti percaya pada alam semesta. Oleh karena itu, tempat ini sangat aman, bahkan malaikat dan burung phoenix pun tidak akan bisa menerobos ke sini. Selanjutnya, saatnya untuk meningkatkan. Tingkatkan kekuatanmu, perbaiki tanduk giok Tianyuan, dan perbaiki kutukan terlarang kitab air. Mata Wang Xian bersinar cerah. Setelah penyempurnaan selesai, Wang Xian akan menjadi eksistensi yang tak terkalahkan di alam semesta langit berbintang untuk para murid kuat yang percaya pada alam semesta dan alam semesta Jiuyuan. Bahkan jika keberuntungan Tianyuan dari alam semesta Jiuyuan memasuki alam semesta langit berbintang, Wang Xian seharusnya bisa menyentuhnya. Tentu saja, premisnya adalah mereka tidak memiliki harta karun seperti Tianyuan Jadehon. Cip, cip, cip. Bum bum bum. Sama seperti Wang Xian memanen banyak harta, pada saat yang sama, di sekitar Pulau Shenlong, 2 aura yang sangat menakutkan terbang ke sisi ini. Burung phoenix yang mengeluarkan tangisan phoenix yang dingin dan menakutkan. Malaikat dengan 12 sayap bergoyang, memancarkan aura pembunuh.
Pembangkit tenaga dari dua ras puncak dipimpin oleh Raja Malaikat Cahaya, Raja Malaikat Kegelapan, dan tiga raja dari klan Phoenix. Sekelompok tetua yang memerintah tingkat ke-9 dari klan Malaikat Phoenix. Sekelompok pembangkit tenaga listrik yang mendominasi dunia urutan ke-8. Yang terlemah juga berada di tingkat dominasi ke-8. Mereka terbang ke langit di atas Pulau Shenlong, melihat ke bawah, dan mengamati dengan mata sedingin es. Bahkan, dalam posisi yang lebih jauh, ada sepasang mata yang melihat ke samping. Sepasang mata yang cerah sepertinya bisa melihat semuanya. Sialan, tidak ada lagi vitalitas di Pulau Shenlong, dan murid-murid yang kuat di Istana Naga telah melarikan diri. Raja Malaikat Kegelapan menatap ke bawah dengan sepasang pupil hitam yang memancarkan cahaya. Ekspresinya dingin, dan ketika dia berbicara, cahaya merah darah keluar dari pupilnya. Cahaya merah darah menyerang langsung ke bawah. Tingkatkan 2 level berturut-turut. Zizizi. Cahaya pupil berwarna merah darah mendarat di Pulau Shenlong, dan sejumlah besar bangunan runtuh di bawah serangan Raja Malaikat Kegelapan. Itu berasal dari kemarahan orang kuat yang mendominasi puncak. Serangan mengamuk, murid yang menakutkan, dan cahaya merah seperti laser merusak seluruh Pulau Shenlong. Cip cip cip. Bunuh murid kuatku dari klan Phoenix, Istana Naga, tunggu klan Phoenix kami. Di samping, sekelompok burung Phoenix langsung menukik ke bawah. Api, cahaya keemasan, dan gelombang laut mengalir menuju gedung-gedung di Pulau Shenlong. Energi yang mengerikan mengamuk, dan bangunan di Pulau Shenlong dengan cepat runtuh. Kecuali Dongtian Paradise, yang diblokir oleh energi yang kuat, tempat-tempat lainnya semuanya hancur. Bagian depan rumah harta karun Istana Naga benar-benar hancur. Namun, melihat ke bawah dari atas, orang dapat melihat bahwa gerbang naga masih berdiri di Pulau Shenlong, tidak bergerak. Di mana tempat itu? Seorang lelaki kuat dari keluarga malaikat menatap gerbang naga, sedikit mengernyit. Dikatakan bahwa itu adalah rumah harta karun Istana Naga, tetapi rumah harta karun ini tidak dapat dibuka sama sekali. Seorang pria kuat dari klan Phoenix menjawab, "Tidak bisakah kamu membukanya?" Raja Malaikat Cerah juga melihat ke gerbang naga. Jika mereka dapat membuat keluarga Phoenix yang kuat mengatakan bahwa mereka tidak dapat membukanya, maka mereka pasti telah menggunakan seluruh kekuatan mereka. Aku benar-benar tidak bisa membukanya. Apakah Istana Naga membuka tempat ini? Mungkinkah mereka bersembunyi di dalam? Raja Malaikat Kegelapan bergerak dan mendarat di depan gerbang naga, bertanya. Klan Phoenix kita tidak tahu tentang ini, tapi kemungkinan dibuka oleh Istana Naga sangat tinggi. Seorang lelaki kuat dari klan Phoenix berkata dengan suara yang dalam. Kata-katanya membuat wajah semua orang kuat di sekitarnya menjadi sangat jelek. Aku akan menekan tempat ini, aku akan menjadikan tempat ini sebagai zona kematian. Raja Malaikat Cerah berkata dengan wajah serius. Di samping, 3 raja dari klan Phoenix juga mengangguk dengan dingin. Mereka ingin mengubah tempat ini menjadi tempat yang mati dan sunyi, begitu mereka masuk ke sini, mereka akan menderita serangan yang paling mengerikan. Haha, permusuhan hari ini, aku, Istana Naga, telah merekamnya. Pada saat yang sama, apa yang tidak diketahui oleh pembangkit tenaga klan Phoenix dan klan Malaikat adalah bahwa ada sepasang mata yang menatap mereka di belakang gerbang naga. Pada saat ini, Wang Xian telah sepenuhnya menguasai gerbang naga dan ruang ini. Dia dapat dengan mudah membuka gerbang naga, dan dia juga dapat menutupnya. Ketika orang-orang kuat dari klan Malaikat dan klan Phoenix tiba, Wang Xian merasakan sesuatu. Bahkan Wang Xian bisa mendengar percakapan mereka. Ingin mengubah tempat ini menjadi zona mati. Sayang sekali aku belum meningkatkan. Jika aku meningkatkan, aku bisa menyelinap menyerang dan membunuh 1 atau 2 pembangkit tenaga listrik yang mendominasi puncak. Mata Wang Xian berkedip. Dia mengabaikan situasi di luar. Anggota klan Malaikat dan klan Phoenix yang kuat tidak dapat menembus gerbang naga, dan mereka 100% aman di sini. Meskipun dikatakan bahwa mereka ingin mengubah tempat ini menjadi zona mati, jangkauan yang mereka cakup tidak boleh seluas teleportasi gelap. Belum lagi berangkat langsung melalui altar iblis. Kedua, mereka ingin menggunakan energi untuk mengubah tempat ini menjadi zona mati. Selama Wang Xian menerobos, Wang Xian masih bisa bergerak di zona mati ini. Pada saat itu, dengan bantuan 2 pecahan Tianyuan Fortune, dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, dia tidak akan takut sama sekali. Bahkan mungkin bisa menembus zona mati ini. Berpikir di dalam hatinya, Wang Xian dan yang lainnya mendirikan altar iblis di sini, dan kemudian dengan gelap membawanya kembali ke Istana Naga. Terakhir kali, klan Phoenix dan klan Malaikat menundukkan kepala mereka ke Istana Naga dan memberi mereka banyak sumber daya.
Semua sumber daya ini ditempatkan di Istana Naga. Wang Xian akan kembali ke Istana Naga dan mulai menerobos. Puluhan juta tahun telah berlalu, dan sekarang dengan Tianyuan Yujiao, saya akhirnya dapat meningkat tanpa gangguan. Segera setelah Wang Xian tiba, dia datang ke Aula Raja Naga. Saat ini, di Aula Raja Naga, ada banyak sumber daya dan harta karun yang menumpuk. Raja Naga, Little Immortal, Perdana Menteri Lan Qingyue tersenyum saat melihat Wang Xian datang. Apakah kamu sudah selesai berurusan dengan situasi di kota raksasa langit berbintang? Wang Xian bertanya kepada mereka. Sudah berakhir, Xiao Xian, bagaimana Pulau Shenlong? Lan Qingyue mengangguk, menatapnya dan bertanya. Perbendaharaan telah dibuka dan saya telah memperoleh banyak. Selain itu, Pulau Shenlong telah diserang oleh klan Malaikat dan Phoenix, tetapi ada sebuah gua di perbendaharaan Istana Naga. Anda dapat pergi ke sana dan melihatnya. Wang Xian tersenyum, kali ini saya akan meningkatkan terlebih dahulu. Periksa kekuatan Anda sendiri, dan Anda perlu menyempurnakan dua harta. Sumber daya yang diperoleh kali ini akan didistribusikan oleh Anda, Perdana Menteri Penyu. Selain itu, Xiaolan dan yang lainnya menyerap dua mayat yang mendominasi alam puncak, yang seharusnya bisa membuat Xiaolan mereka promosikan. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Turtle mengangguk. Setelah mengobrol beberapa kata lagi, Wang Xian segera berubah menjadi tubuh naga. Dia menatap sumber daya di depannya, dan segera mulai melahapnya. Sejumlah besar sumber daya dengan cepat diserap olehnya. Pada saat yang sama, energi naga di tubuhnya juga meningkat secara gila-gilaan. Waktu juga berlalu dengan cepat. Ketika Wang Xian membuat terobosan, nama ras Raja Abadi, Naga Ilahi 9 asal Persatuan Manusia Naga. Level Master Kosmik tingkat 4, 9 perubahan kembali ke 1. Sumber asli 1%, 99% diperlukan untuk terobosan berikutnya. Kekuatan supernatural aturan akuarium lebih rendah dari levelnya sendiri. Makhluk menelan untuk mengekstraksi sumbernya keterampilan. Kontrol 5 elemen transformasi naga kekuatan supernatural aturan penyerap jiwa. Pemikat roh kekuatan supernatural mata naga mengunci 8 pemborosan. Cakar naga 5 elemen, yin dan yang melanggar batas, 8 skala yaolong, bayangan naga suci, 8 bagian naga surgawi, makam naga, naga awan dan kabut melonjak, hukum dan penampilan tubuh naga asli pilar naga segi 8 avatar naga, tanduk naga agung, manik-manik opera ekor ilahi, nafas naga hidup, klon naga bayangan, pengejaran naga dunia bawah, transformasi naga dunia bawah, lahir naga angin dan guntur, starbus naga gila. Domain hukum kontrol domain naga 9 asal emas, kayu, air, api, bumi, cahaya, angin gelap, kerajaan Dewa Petir Istana Naga memiliki Istana Naga bawaan. Anggota Istana Naga 8.060.450 Ohm. Peningkatan kekuatan telah membuat keefektifan tempur Wang Xian meningkat secara menakutkan. Dalam waktu kurang dari 10.000 tahun, dia telah membuat 2 terobosan berturut-turut. Di bawah telepati, melihat atributnya sendiri, Wang Xian menunjukkan senyuman di wajahnya. Sekarang kekuatanku sudah menakutkan, tapi semua peningkatan ini belum berakhir, semuanya belum berakhir. Mata Wang Xian sedikit berkedip. Dia masih memiliki buku kutukan terlarang air yang belum dimurnikan. Dan Tianyuan Yujiao belum disempurnakan. Tentu saja, Tianyuan Yujiao tidak dapat meningkatkan kekuatan tempur, tetapi kutukan terlarang kitab air dapat meningkat banyak. Ini adalah bagian dari keberuntungan Tianyuan. Lanjutkan. Mata Wang Xian berkedip, dia tidak berhenti, dan terus memulai penyempurnaan berikutnya. Pertama-tama perbaiki tanduk giok Tianyuan, untuk menghindari keadaan khusus, dia dapat segera bertindak. Tianyuan Yujiao, inilah yang disebut oleh mantan klan Shenlong sebagai harta karun ini. Adapun keberadaan tanduk giok ini, Wang Xian tidak tahu. Peningkatan wilayahnya juga sangat meningkatkan kecepatan pemurniannya. Ditambah dengan bantuan mesin penggiling 5 elemen dan piring naga Tai Chi, proses pemurniannya sangat cepat. Tetapi bahkan jika itu sangat cepat, masih butuh hampir 10.000 tahun untuk menyempurnakannya sepenuhnya. Tanduk giok Tianyuan yang halus diintegrasikan ke dalam tanduk naga Wang Xian dan benar-benar tersembunyi di dalamnya. Anli, bawa aku ke Starry Universe. Setelah penyempurnaan selesai, Wang Xian memanggil Anli dan menginstruksikannya. Itu Raja Naga, sebuah kebohongan mengangguk, dan pada detik berikutnya, dia muncul di tepi langit berbintang yang tak terbatas, tempat Thunder Treasure Land berada. Ketika dia datang ke sini, dia langsung merasa bahwa penindasan sebelumnya telah hilang sama sekali. Tampaknya tidak ada perbedaan antara memasuki Starry Universe dan Jiuyuan Universe.
Saya adalah makhluk alam semesta langit berbintang. Alam semesta ini sepenuhnya mengakui keberadaannya sendiri. Ini membuat mata Wang Xian meledak kegirangan. Dengan kekuatanku sendiri, aku bisa melangkah ke kedalaman langit berbintang yang tak terbatas. Wang Xian melihat ke arah kedalaman langit berbintang yang tak terbatas, dan berkata dengan sedikit bersemangat. Dia saat ini, dengan pecahan medan bintang, dia juga bisa membunuh raksasa langit berbintang yang mendominasi puncak. Saya khawatir selain beberapa binatang raksasa yang mendominasi puncak langit berbintang dengan harta dan peluang besar, tidak ada lawan di bawah keberuntungan Tianyuan. Kembali, setelah sedikit perasaan, Wang Xian kembali ke Istana Naga lagi. Selanjutnya, lanjutkan menyempurnakan Kitab Kutukan Terlarang Air. Kitab Kutukan Terlarang Air termasuk bagian dari buku penciptaan Tianyuan, dan bagian ini harus memakan waktu 3 atau 4/4. Oleh karena itu, menurut levelnya, kekuatan penghancur Kitab Kutukan Terlarang Air lebih kuat daripada fragmen bintang. 8 pecahan yang menyatu di tangan Wang Xian hanya setara dengan 1/5 dari seluruh harta keberuntungan Tianyuan. Oleh karena itu, penyempurnaan Kitab Kutukan Terlarang Air masih membutuhkan Wang Xian puluhan ribu tahun. Crash! Setelah menyempurnakan buku Kutukan Pelarangan Air, sebuah buku yang sedikit usang digantung di depan Wang Xian. Buku bermekaran dengan cahaya biru sederhana, mengandung kekuatan tak terbatas. Halaman-halaman di buku itu dibalik dan terdengar suara gemerincing. Setiap halaman memiliki buku mantra terlarang yang menakutkan. Kutukan air terlarang. Setiap halaman memiliki kutukan air, dan ada lebih dari 30 halaman. Tentu saja, dengan energi di tubuh Wang Xian sekarang, tidak cukup untuk merapalkan semua mantra terlarang di atas. Dan kekuatan mantra terlarang itu sedikit menakutkan. Setiap serangan sebanding dengan pukulan penuh dari pembangkit tenaga listrik puncak yang dominan. Bahkan di beberapa halaman terakhir, ada gabungan mantra terlarang. Kombinasi mantra terlarang ini bahkan lebih menakutkan, tapi ini bukanlah sesuatu yang bisa dilemparkan oleh Wang Xian. Sekarang, dia mampu merapal lebih dari 20 halaman mantra terlarang. Tetapi saat ini, Wang Xian dengan cepat menemukan masalah. Itu adalah kekuatannya, yang tidak cukup untuk mengendalikan 2 fragmen penciptaan Tianyuan. Wang Xian tidak bisa sepenuhnya menggunakan hanya sepotong bidang bintang, apalagi serangan dalam Kitab Kutukan Terlarang Air. Karena dia tidak memiliki begitu banyak energi di tubuhnya. Butuh banyak usaha untuk memindahkan satu, apalagi yang kedua. Dengan cara ini, menyempurnakan Kitab Kutukan Terlarang Air tidak dapat meningkatkan kekuatan seseorang terlalu banyak. Wang Xian merasakannya, dan sedikit mengernyit. Misalnya, tanpa kutukan terlarang Kitab Air, dia bisa membunuh 10 orang kuat yang menguasai alam puncak. Dengan mantra terlarang buku air ini, mungkin hanya 11 atau 12 yang bisa dihancurkan, dan jika ada lebih banyak, itu tidak akan berhasil. Karena energi Anda sendiri tidak cukup. Oleh karena itu, peningkatan Wang Xian oleh Kitab Kutukan Terlarang Air terbatas. Pecahan bidang bintang tampaknya dapat menggunakan energi apapun, tetapi buku mantra air terlarang ini berbeda. Ini hanya dapat dimanipulasi oleh atribut air yang kuat. Istana Naga saat ini tidak memiliki ahli atribut air yang kuat. Wang Xian. Kata berbisik, saya memutuskan untuk menggunakannya sendiri. Meskipun dikatakan bahwa ada batasan untuk peningkatan diri, batasan ini dibandingkan dengan fragmen penciptaan Tianyuan, dibandingkan dengan orang kuat biasa. Nyatanya, peningkatan ini masih sangat ampuh. Paling tidak, ada lebih banyak cara dan metode penyerangan. Misalnya, ada kutukan air di Kitab Kutukan Air, yang dapat menghalangi pandangan dan persepsi musuh. Oklusi dan persepsi ini sangat menakutkan. Tak disangka, dampak yang bisa ditimbulkan sangat besar. Gunakan sendiri dulu, dan bicarakan sisanya nanti. Wang Xian memutuskan dalam hatinya, melihat buku di tangannya, dengan senyum di wajahnya jika tidak ada yang lain, buku kutukan pelarangan air ini berasal dari pedang dan alam semesta sihir. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, harta surga dan bumi dibagi menjadi beberapa titik. Selanjutnya, Anda dapat menjelajahi langit berbintang dan alam semesta. Beberapa harta di tempat berbahaya juga dapat dengan mudah ditempati. Istana Naga tidak kekurangan kekuatan tempur inti, tetapi tidak memiliki kekuatan tempur puncak. Saya tidak tahu kekuatan naga istana dalam beberapa tahun terakhir. Seberapa jauh? Prime Minister Turtle. Di Aula Raja Naga, Wang Xian berteriak pelan. Menteri lama ada di sini. Perdana Menteri Gui bergegas dan membungkuk pada Wang Xian. Ceritakan tentang situasi saat ini di Istana Naga. Wang Xian bertanya kepada Perdana Menteri Gui dengan senyum di wajahnya. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Turtle mengangguk Raja Naga, saat ini,
kami memiliki 100.000 murid di tingkat Master Istana Naga. Dalam hal kekuatan tempur kelas atas, ada 180 master kuat yang mendominasi ketujuh Order Realm, dan sisanya menawan. Semua naga dan naga telah mencapai tingkat dominasi ke-6. Kecuali naga tampan, berikut ini adalah naga yang dimakan Aosie dan yang lainnya, dan yang terkuat berikutnya adalah Wusa, setan air dan yang lainnya, serta Putri Beishuang dan Putri Sulung, dan Fan Longhou, diikuti oleh 5 pusat kekuatan yang berubah menjadi naga bermutasi belum lama ini. Kecuali mereka, sebagian besar master-master kita menguasai yang pertama ke peringkat ketiga, semua murid, semua mereka semua berada di puncak yang terhormat. Lebih dari 20.000 tahun telah berlalu sejak pertempuran antara Istana Naga dan klan Phoenix dari klan Malaikat. Dalam pertempuran terakhir, Istana Naga bisa dikatakan telah memperoleh banyak hal. Mayat 400.000 hingga 500.000 malaikat dan burung Phoenix. Hanya mayat pembangkit tenaga listrik tingkat master yang mencapai 40.000 hingga 50.000, 50.000 hingga 60.000. Ini adalah sumber daya yang sangat besar. Sumber daya ini dapat dikatakan sebagai murid Ling Longgong, bahkan yang terlemah pun telah mencapai puncak yang mulia. Selain sumber daya tersebut, Wang Xian membawa sejumlah besar mayat dewa yang percaya pada alam semesta saat ini. Keyakinan hati dapat membuat yang kuat di Istana Naga dengan mudah menembus belenggu. Ini juga alasan mengapa pembangkit tenaga listrik tingkat Master Istana Naga lahir relatif cepat. Sekarang, di antara murid kuat tingkat Master, Istana Naga semakin dekat dan dekat dengan ras puncak lainnya. Selain itu, darah naga yang bermutasi dan sinar jiwa naga yang diperoleh dari rumah harta karun Istana Naga melahirkan 5 naga yang bermutasi di Istana Naga. Mereka adalah naga 5 elemen, naga yin yang, naga petir angin, dan naga beku naga tulang. Terutama naga 5 elemen dan naga yin yang jelas merupakan benih yang ditinggalkan oleh Raja Naga terkuat dari klan naga. Kekuatan naga 5 elemen dan naga yin yang bahkan lebih mengerikan daripada naga tulang dan naga beku. Selama dia terus tumbuh, mungkin sulit untuk menembus alam ciptaan Tianyuan, tetapi masih sangat mungkin untuk menjadi tak terkalahkan di bawah ciptaan Tianyuan. Bagaimana situasi di Starry Universe? Wang Xian mengangguk dan bertanya. Raja Naga, 10.000 tahun yang lalu, Ratu Naga Lanxing Yue dan ketiga Kun semuanya menerobos ke ranah dominasi tingkat 8, dan masih ada banyak energi yang tersisa. Sekarang Ratu Naga akan membiakkan Kun keempat. Perdana Menteri Turtle terus melaporkan. Kecuali untuk Lord Lan King Yue Dragon Queen, semuanya berjalan dengan baik, dan di alam semesta langit berbintang dan kota raksasa langit berbintang, tidak ada murid yang kuat dari keluarga malaikat dan keluarga Phoenix. Murid orang kuat mengeluarkan perintah berburu, dan jika dia bertemu dengannya, dia akan segera dibunuh. Wang Xian sedikit mengangguk ketika mendengar kata-kata Perdana Menteri Gui. Saat ini, di Pulau Shenlong, anggota kuat dari klan Malaikat dan klan Phoenix menggunakan beberapa cara untuk mengubahnya menjadi zona mati. Begitu makhluk muncul di sana, ia akan diserang dengan mengerikan. Bahkan pembangkit tenaga listrik yang mendominasi alam puncak tidak tahan. Selain itu, mereka juga mengeluarkan perintah pada otak kecerdasan alam semesta, begitu mereka bertemu dengan murid-murid Istana Naga yang kuat atau mereka yang memiliki darah naga, mereka semua akan dimusnahkan. Dua ras puncak mengeluarkan perintah seperti itu di alam semesta Jiuyuan, jadi Istana Naga secara alami tidak takut, dan mengeluarkan perintah yang sama di alam semesta langit berbintang. Begitu mereka bertemu dengan murid kuat dari keluarga Malaikat dan keluarga Phoenix, mereka akan segera dimusnahkan. Sekarang, para murid Istana Naga tidak muncul di alam semesta 9 asal, dan alam semesta langit berbintang juga tidak memiliki murid yang kuat dari dua ras puncak. Situasi ini sepenuhnya dapat diterima oleh Istana Naga, dan bahkan kerugiannya pun tidak terlalu besar. Tapi untuk dua balapan puncak, mereka sangat tidak nyaman. Kali ini, mereka kehilangan begitu banyak murid yang kuat, dan mereka tidak dapat menjelajahi dan menemukan peluang harta karun di alam semesta langit berbintang, bahkan ketika malapetaka datang, mereka tidak akan dapat pulih ke puncaknya. Dapat dikatakan bahwa itu tidak maju tetapi mundur. Ini jelas bukan kabar baik bagi keluarga Malaikat dan keluarga Phoenix. Baiklah, biarkan para murid terus menjelajahi langit berbintang dan alam semesta. Jika Anda menemukan tempat yang tidak dapat dipecahkan, atau harta yang tidak dapat dihadapi, beritahu saya, dan saya akan menyelesaikannya. Kata Wang Xian kepada Perdana Menteri Gui. Perdana Menteri Turtle mengangguk. Setelah berbicara sebentar, Perdana Menteri Gui pergi. Duduk di Aula Raja Naga, Wang Xian pindah ke posisi di lapangan naga. Terletak di medan naga,
100.000 penjaga naga yang memegang pedang tajam duduk bersila dan berlatih di dalamnya. Long Wei, dipimpin oleh Ao Jian, memiliki beberapa masalah di jalan kultivasi. Ini adalah pertanyaan tentang latihan. Oleh karena itu, kekuatan Long Wei tertinggal dari murid kuat Istana Naga lainnya. Sekarang dengan rambut pedang Tianyuan, kultivasi mereka dapat dianggap sebagai kembali ke jalur perjuangan. Ini adalah satu-satunya latihan ilmu pedang yang diperoleh Istana Naga. Ini juga merupakan metode kultivasi yang sangat menakutkan. Bisa dibayangkan kengerian ilmu pedang Zigao dari seorang pembudidaya pedang di alam semesta. Saat ini, di antara 100.000 pengawal naga, lebih dari 500 telah mencapai ranah dominasi. Jumlah ini tidak banyak, tetapi kecepatan peningkatan Ao Jian dan yang lainnya sangat menakutkan. Karena fondasi mereka sebelumnya, kecepatan peningkatan mereka jauh lebih cepat daripada para ahli lain di Istana Naga. Alasannya terletak pada teknik pedang itu. Selama Anda memahami teknik pedang, Anda dapat langsung mematahkan belenggu. Kecepatan kultivasi mereka hanya sedikit lebih buruk daripada Wang Xian. Sekarang Wang Xian dapat langsung menerobos selama dia memiliki sumber daya yang cukup. Belum memukul belenggu. Menurut dugaan Wang Xian, belenggu kultivasinya berada di tingkat keberuntungan Tianyuan setelah puncak dominasi. Artinya, jika dia ingin menerobos ke keberuntungan Tianyuan, dia mungkin perlu memahaminya sendiri dan menemukan peluang sendiri. Waktu terus berlalu, dan kehidupan yang stabil membuat Wang Xian merasa lebih santai. Kecuali para murid Istana Naga menemukan tanah harta karun di alam semesta langit berbintang, ada raksasa langit berbintang yang kuat di tanah harta karun. Kalau tidak, Wang Xian biasanya tidak perlu melakukan apapun. Bas-bas. Dalam sekejap mata, 1.000.000 tahun telah berlalu. Pada hari ini, Wang Xian sedang mengembara di alam semesta langit berbintang, dan dia tiba-tiba merasakan gerakan di benaknya, dan dia merasakan sesuatu. Dia segera memanggil Anli dan kembali ke Istana Naga. Sesampainya di Aula Raja Naga di Istana Naga, Wang Xian berdiri di depan kursi naga dan menatap pohon leluhur di depannya. Melihat bola naga kosong di pohon leluhur yang sepertinya tumbuh di pohon leluhur. Apakah ini kehamilan yang sukses? Mata Wang Xian bersinar cerah, penuh antisipasi. Ini dapat digambarkan sebagai keberadaan baru. Void Dragon Ball diciptakan oleh generasi sebelumnya dari keluarga naga, Tianyuan Fortune Powerhouse, beberapa bencana yang lalu. Dan itu dibangun bersama dengan peramal Tianyuan lainnya. Tapi itu tidak berhasil. Tetapi meskipun gagal, bola naga Void ini telah disimpan di rumah harta karun klan Shenlong. Itu disimpan sebagai harta yang paling berharga. Anggota terakhir dari keluarga Shenlong, Tianyuan Good Fortune Water God Dragon, dia percaya bahwa alasan mengapa Void Dragon Ball tidak dapat diolah adalah karena tidak dapat melahirkan vitalitas. Kebijaksanaan tidak bisa dilahirkan. Faktanya, mereka yang kuat dalam nasib baik Tianyuan memiliki kekuatan penciptaan yang menakutkan. Mereka mampu menciptakan ras yang sama sekali baru. Alasan mengapa itu tidak berhasil adalah karena spesies yang diciptakan terlalu kuat. Ini seperti orang kuat di keberuntungan Tianyuan, yang dapat dengan mudah membuat balapan tingkat tinggi. Namun sulit baginya untuk menciptakan balapan puncak. Dia dapat menciptakan paling banyak beberapa atau bahkan selusin keberadaan yang sebanding dengan Shenlong. Sulit untuk dibuat dalam skala besar. Tetapi jika mereka ingin membuat naga yang bermutasi, itu akan menjadi lebih sulit, atau bahkan tidak mungkin. Void Dragon adalah keberadaan yang ingin dibuat oleh Tianyuan Fortune. Tapi sayang sekali naga mutan tidak mudah dibuat. Apalagi keberadaan ruang semacam ini adalah raja. Jadi itu tidak berhasil. Namun, generasi sebelumnya dari Tianyuan Fortune Water God Dragon menduga bahwa energi dari pohon leluhur dapat sepenuhnya mengandung Void Dragon Ball. Tentu saja, ini hanya tebakan. Pada saat ini, Wang Xian melihat pemandangan di depan, dengan tatapan antisipasi di matanya. Beberapa kekayaan Tianyuan diciptakan bersama, dan ada beberapa naga kosong yang tidak dibiarkan selama bencana. Sekarang, sepertinya sudah lahir. Posisi di atas, di dalam bola naga, awalnya hanyalah embrio naga kecil, seperti fosil, tetapi sekarang tampaknya memiliki kehidupan, vitalitasnya sendiri. Kakak, perlahan, retakan muncul di seluruh bola naga, dan naga kecil di dalamnya membuka mulutnya untuk memakan semua energi bola naga. KKK. Seiring waktu, naga kecil itu keluar dari bola naga, membuka mulutnya, dan terus melahap kulit luar bola naga tersebut. Pada saat ini, Wang Xian tiba-tiba memiliki perasaan samar di hatinya. Perasaan apa ini? Hati Wang Xian tergerak, dan dia menatap naga itu. Gerakan menelan naga ilahi berhenti,
diikuti dengan menggelengkan kepalanya, dan menatap Wang Xian lagi. Kemudian dia berkedip dan terus melahap. Bas! Saat naga suci melahap seluruh bola naga, ukurannya menjadi sekitar 1 meter. Masih terlihat sangat lemah. Tetapi pada saat ini, beberapa informasi muncul di benak Wang Xian, penggunaan energi khusus. Dengan gerakan pikirannya, pada posisi di depannya, naga kosong yang jauh lebih kecil bergerak di depan Wang Xian dalam sekejap, dan langsung memasuki tubuhnya. Naga suci ini sepertinya tidak memiliki tubuh asli. Memang tidak ada tubuh nyata, seperti kekuatan luar angkasa yang kuat, diringkas menjadi naga hampa. Naga hampa ini bukan individu yang terpisah, tetapi bagian dari tubuhku. Wang Xian bergumam, ya, naga efektif ini kini telah menjadi bagian dari tubuhnya. Kekosongan adalah kekosongan, semua kekosongan adalah kekosongan. Ketika naga void memasuki tubuh Wang Xian merasa ada lebih banyak energi di tubuhnya. Dia melihat ke depan, dan dengan gerakan tubuhnya, dia muncul di posisi depan dalam sekejap. Jarak ini tidak terlalu jauh, hanya sekitar 1 kilometer. Ini karena energi Void Dragon di tubuhnya terlalu lemah. Bahkan sangat lemah, bahkan tidak bisa mencapai ranah para dewa. Terlalu lemah. Namun meski lemah, Void Dragon ini memiliki kemampuan evolusioner yang mengerikan. Kemampuan untuk berevolusi ini lebih kuat daripada naga mutan. Mengontrol kekuatan ruang, ini bisa dikatakan sebagai naga mutan paling spesial di Istana Naga. Anli, hati Wang Xian tergerak, dan dia memanggil Anli. Pada saat yang sama, dia mendirikan altar iblis di salah satu tempatnya sendiri. Sayang sekali Wang Xian tidak merasakan keberadaan altar iblis, meski jaraknya sangat dekat. Sepertinya aku hanya memiliki kekuatan ruang, tapi aku tidak bisa berteleportasi melalui altar iblis semacam ini. Ini seharusnya menjadi karakteristik unik Anlai. Wang Xian berpikir dalam hati. Anli adalah eksistensi yang unik, dia mungkin sedikit berbeda dengan makhluk dari klan Void. Selain itu, kemampuan untuk mengabaikan pertahanan atau penghalang apapun seharusnya tidak ada. Hanya kekuatan ruang paling murni. Tentu saja, ketika naga Void mencapai keadaan yang sangat menakutkan, ia mungkin bisa melakukannya secara gelap. Raja Naga, pada saat ini, Anlai terbang dan membungkuk pada Wang Xian. Bawa aku ke menara Voidmu. Wang Xian memerintahkan ke arahnya. Itu Raja Naga. Darkly mengangguk. Menara kehampaan adalah harta perang yang diperangi oleh keluarga kerajaan kehampaan, dan itu juga merupakan harta yang sangat berharga di antara keluarga kerajaan kehampaan. Dalam perang terakhir, dia ditinggalkan di alam semesta Jiuyuan. Di dalam menara Void, ada kekuatan luar angkasa yang tak tertandingi. Di menara Void ini, kekuatan Anlai selama puluhan juta tahun telah dinaikkan ke tingkat dominasi kedua. Kecepatan kultivasi ini tidak terlalu lambat. Tentu saja, ini juga karena dukungan keimanan hati. Keyakinan hati juga berperan besar dalam mendobrak belenggu Anli. Sesampainya di Void Tower, pikiran Wang Xian bergerak, dan tubuh Void Dragon terbang keluar dari tubuhnya. Wang Xian mulai mendominasi pikirannya. Pindahkan pikiran Anda ke tubuh naga kosong. Dia melihat tubuhnya hanya sekitar 1 meter, merasakan kekuatan ruang di sekitarnya, dan mencoba menyerapnya. Bas-bas. Banyak kekuatan ruang mengalir ke tubuhnya, dan Wang Xian merasakan tubuhnya naik dengan cepat. Kecepatan peningkatan ini sangat cepat. Hanya dalam beberapa jam, Wang Xian merasa telah membuat terobosan. Dengan gerakan telapak tangannya, belati luar angkasa muncul di tangannya. Dia melemparkannya ke kejauhan, dan belati luar angkasa itu langsung muncul 1000 meter di depan. Belati itu tidak terbang, tetapi berteleportasi. Tidak ada selang waktu. Artinya, lengan tidak terbang keluar, tetapi berteleportasi melalui ruang angkasa. Kelihatannya aneh dan menakutkan. Inilah kekuatan dari kekuatan ruang. Ini sangat kuat. Mata Wang Xian berkedip, siap untuk meningkatkan tiruan Void Dragon-nya. Ini tidak bisa disebut tiruan, karena Void Dragon ini adalah Wang Xian sendiri. Hanya saja Void Dragon tidak memiliki entitas, dan tubuh Wang Xian adalah entitas. Singkatnya, Void Dragon adalah Wang Xian, dan Wang Xian juga adalah Void Dragon ini. Berkultivasi di sini sebentar dulu. Wang Xian berdiri di menara Void, merasakan energi tubuh Void Dragon, dengan sedikit keputusan di dalam hatinya. Tubuh Void Dragon-nya berbeda dengan tubuh utamanya. Karena kekhususannya, tubuh dibentuk oleh kekuatan ruang yang terkondensasi, sehingga energinya agak tidak sesuai dengan 9 atribut di tubuhnya. Berbeda dengan 9 atribut lainnya di dalam tubuh, emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, terang dan gelap dapat diubah menjadi satu sama lain. Itu tidak dapat diubah,
yang juga mengarah pada peningkatan atribut ruang, yang hanya dapat dikembangkan oleh diri sendiri. Bahkan jika level Wang Xian sendiri dinaikkan lagi, atribut ruang tetap tidak berubah. Wang Xian perlu menghabiskan banyak waktu untuk meningkatkan kekuatan ruang. Sekarang, perolehan sumber daya promosi Wang Xian telah mencapai hambatan, jadi dia tidak perlu membuang waktu untuk aspek lain. Sebaliknya, Anda bisa melatih kekuatan ruang dengan baik. Dengan keputusan, Wang Xian mulai berlatih di Void Tower. Ada cukup kekuatan ruang di Menara Void, yang cukup baginya untuk mendapatkan peningkatan besar. Waktu berlalu dengan cepat, ribuan tahun berlalu dengan cepat. Wang Xian berdiri, merasakan kekuatan di tubuhnya, dan sedikit mengernyit. Lebih dari 10 juta tahun hanya memungkinkan dia untuk naik ke tingkat dewa-dewa abadi. Kecepatan ini terlalu lambat untuk Wang Xian. Dia tidak pernah berlatih begitu lambat. Anda tahu, di masa lalu, Wang Xian telah berkultivasi ke puncak yang mulia selama lebih dari 10 juta tahun. Saya tidak dapat menerobos secara langsung dengan melahap harta, dan setiap terobosan atribut luar angkasa agak sulit, yang membuat saya menerobos ke tempat saya hari ini selama lebih dari 10 juta tahun. Kata Wang Xian. Kedua, ada alasan lain, yaitu Wang Xian tidak memiliki metode penanaman atribut luar angkasa. Itu semua tergantung pada eksplorasi dan pemahaman diri Anda sendiri. Ini seperti manusia yang memiliki kemampuan menyerap kekuatan ruang, dan kemudian tidak tahu apa-apa lagi, hanya tahu cara menggigit peluru dan menyerapnya. Saat menghadapi belenggu, Anda perlu memahami diri sendiri dan mencari tahu arahnya sendiri. Untungnya, Rana Wang Xian sekarang relatif tinggi, dan dia dapat menemukan arah dan membuat terobosan dengan cepat. Jika Anda seorang manusia, Anda mungkin masih terjebak di alam para dewa selama lebih dari 10 juta tahun. Inilah sebabnya mengapa tidak ada metode kultivasi. Di alam semesta, orang-orang kuat di banyak planet telah bertahan selama puluhan juta tahun, dan mereka bahkan belum berkultivasi hingga menjadi dewa abadi. Inilah fungsi dari metode budidaya. Adapun Anlai, karena kekhususannya, Anlai tidak menggunakan banyak ruang. Yang terbaik darinya sekarang adalah serangan diam-diam, yang merupakan pembunuhan instan. Dia benar-benar tidak memiliki sarana yang kuat. Oleh karena itu, ini tidak bisa mengajari Wang Xian. Sepertinya aku harus memikirkan cara lain. Wang Xian berpikir dalam hati, jika kekuatan ruang dapat dinaikkan ke urutan ke-5 atau ke-6, maka kekuatan Wang Xian akan semakin mengerikan. Bagaimana kalau pergi ke dunia pedang dan sihir? Hati Wang Xian tergerak, dan sebuah ide muncul di benaknya. Di dunia pedang dan sihir, ada lorong di rumah harta karun keluarga Shenlong, yang bisa langsung dimasuki. Memasuki alam semesta yang asing adalah krisis sekaligus peluang. Namun, peluangnya lebih besar daripada krisis. Terutama ketika Wang Xian memiliki tanduk giok Tianyuan. Tanpa keberadaan keberuntungan Tianyuan untuk memata-matai Wang Xian secara pribadi, mustahil untuk menemukan rahasianya. Dia akan menganggapnya sebagai yang terkuat di dunia pedang dan sihir. Dengan kekuatan tempur Wang Xian saat ini, mudah untuk masuk ke dalam untuk mencari peluang. Satu-satunya yang bisa menekannya adalah Tianyuan Fortune. Adapun yang lain, tidak cukup untuk menonton. Pedang dan alam semesta sihir memiliki atribut ruang, jadi jika Anda memasukinya, Anda dapat menemukan metode kultivasi dari atribut ruang. Latihan 100 juta tahun di balik pintu tertutup di sini tidak akan mencapai alam maha guru alam semesta. Memutuskan dalam hatinya, Wang Xian segera bersiap. Melangkah ke alam semesta baru. Saat ini, alam semesta langit berbintang telah stabil, di sisi alam semesta Jiuyuan, keluarga Phoenix dan keluarga malaikat hanya bisa tidak berdaya dan marah. Istana naga terus berkembang dengan kecepatan yang mengerikan. Selain itu, kekuatan Lan King Yue telah menembus, dan kekuatan untuk mendominasi dunia tingkat 8 sudah cukup untuk menyelesaikan sebagian besar masalah. Wang Xian meminta Anlai untuk membawanya ke Istana Naga. Pada periode waktu berikutnya, dia bermain dan beristirahat dengan sekelompok Ratu Naga selama 100 tahun, dan kemudian datang ke rumah harta karun klan Naga. Alam semesta pedang dan sihir. Wang Xian berdiri di bawah pusaran, melihatnya dengan mata berkedip. Ini adalah alam semesta yang aneh, Wang Xian tidak tahu apa yang akan terjadi ketika dia memasukinya. Dia memandang Anlai di samping, dan mengangguk ke arahnya. Segera setelah itu, Wang Xian dan Anlai langsung memasuki pusaran. Ketika Wang Xian melangkah masuk, tanduk batu giok di atas kepalanya bersinar terang, menutupi dirinya sepenuhnya. Segera setelah itu, napas aneh melonjak masuk. Keanehan adalah karena keanehan dunia ini. Wang Xian tidak asing dengan energi di sini. Energi yang hampir mirip dengan alam semesta Jiuyuan, emas,
kayu, air, api, bumi, angin, guntur, cahaya, kegelapan, dan atribut ruang. Selain itu, ada beberapa energi lain. Di bawah induksi energi kuat Wangxian, energi ini sedikit tajam, sangat aneh. Setiap alam semesta memiliki karakteristik alam semesta sendiri. Ini berlaku untuk alam semesta langit berbintang, dan hal yang sama berlaku untuk pedang dan alam semesta sihir. Bas, pemandangan di sekitarnya berubah drastis, dan pemandangan di depannya berubah drastis. Gurun sunyi yang tak berujung muncul di hadapannya. Pada saat yang sama, pikirannya bergerak, dan ingatan khusus muncul di benaknya. Ingatan ini seperti koordinat. Koordinat ini adalah posisi yang saya tempati saat saya keluar. Dia melihat ke belakang di mana dia keluar. Ini adalah ruang ketiadaan yang kacau. Wangxian melihat ke belakang, dan posisi di belakangnya sama dengan tepi alam semesta Jiuyuan semesta berbintang. Tidak ada energi, tidak ada kehidupan, kekacauan, tidak ada apa-apa. Memasukinya, bahkan orang kuat yang mendominasi alam puncak pun tidak bisa bertahan terlalu lama. Inilah akhir dari alam semesta. Menurut informasi yang ditinggalkan oleh keluarga Shenlong, tidak ada langit berbintang di dunia pedang dan sihir ini. Langit itu bulat, itu adalah benua yang sangat besar dan luas, tanah yang tak terukur dan tak berujung. Akhir adalah akhir dari kekacauan ini. Alam semesta benar-benar menakjubkan. Sulit dibayangkan, seberapa dalam tanah yang saya injak. Gumam Wangxian, melihat ke depan lagi. Raja Naga, kekuatan ruang di alam semesta ini 1000 kali lipat dari alam semesta Jiuyuan kita, terlalu kaya. Di samping, Anlai melihat sekeliling dengan mata cerah. Konsentrasi kekuatan ruang di sini hanya sedikit lebih sedikit daripada konsentrasi alam semesta kosong. Ada banyak koordinat altar iblis di benak saya. Tempat aneh yang pernah dia kunjungi, dan sekarang dapat dipastikan bahwa itu adalah alam semesta yang kosong. Pedang dan alam semesta sihir penuh dengan kekuatan ruang. Mereka yang berlatih di sini, jenis fluktuasi spasial lebih jelas daripada yang ada di Menara Void. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa energi ruang angkasa di Menara Void lebih sedikit. Wangxian mendarat di tanah, ini adalah gurun pasir, dan ada pasir tak berujung di depannya. Sejauh mata memandang, tidak ada makhluk hidup. Di ujung alam semesta, umumnya hanya ada sedikit sekali makhluk hidup. Karena pengaruh ruang yang kacau, tidak akan ada banyak sumber daya di sini. Wangxian melihat sekeliling, terbang ke udara, dan terbang menuju posisi di depan. Hari ini, kekuatan Wangxian berada di bawah keberuntungan Tianyuan, dan tidak banyak orang yang bisa lebih kuat darinya. Terbang dengan kecepatan penuh, kecepatannya menakutkan. Anlai tidak mengikuti, tapi langsung kembali ke Istana Naga. Kecepatan terbang yang menakutkan, antar jemput cepat. Wangxian terbang selama sebulan penuh sebelum bertemu makhluk-makhluk itu di sini. Kelabang raksasa yang menakutkan yang hidup di padang pasir, kelabang dengan ukuran 1 kilometer, memancarkan aura yang menakutkan. Tapi aura menakutkan ini jauh lebih lemah untuk Wangxian. Itu hanya keberadaan level Dewa Abadi. Kekuatan semacam ini tidak buruk di Jiuyuan Universe. Lagi pula, tempat ini sangat terpencil, dan jarang ada makhluk sekuat itu. Pikiran Wangxian bergerak, dan tubuh naga antariksa terbang keluar, dan langsung naik ke langit di atas kelabang raksasa. Luar angkasa, potong. Wangxian muncul di atas kelabang raksasa, dengan lambaian tangannya, potongan ruang jatuh di tubuh kelabang raksasa itu seketika. Kekuatan sobek yang mengerikan segera meninggalkan jejak panjang pada kelabang raksasa itu. Ho ho ho, kelabang raksasa itu merasakan sakit dan langsung menyerang Wangxian. Wangxian melihatnya, menggerakkan tubuhnya, dan segera berteleportasi. Serangan cakar kelabang raksasa gagal, dan ia membuka mulutnya dengan marah, dan semburan air mengalir menuju arah teleportasi Wangxian. Area jangkauan yang mengerikan itu hampir memblokir semua rute Wangxian. Bas. Wangxian buru-buru melanjutkan teleportasi menjauh dari jangkauan serangan kelabang raksasa. Ho ho ho, kelabang raksasa meraung penuh keengganan, menatap Wangxian dengan mata merah darah. Kekuatan kelabang raksasa ini sekitar tingkat ke-7 dewa-dewa abadi, sedangkan kekuatan Wangxian hanya tingkat ke-4 dewa-dewa abadi. Meski begitu, selama Wangxian ingin melarikan diri, ia dapat melarikan diri dengan mudah. Ini adalah kekuatan pembudidaya luar angkasa. Namun, pembudidaya luar angkasa juga memiliki kelemahan, yaitu, tidak ada yang dapat mereka lakukan ketika menghadapi kekuatan pertahanan yang begitu kuat. Kata Wangxian, kekuatan pertahanan adalah satu-satunya pengekangan untuk pembangkit tenaga luar angkasa. Itu tidak bisa dikatakan sebagai pengekangan,
dan lawan dengan pertahanan yang kuat tidak bisa berbuat apa-apa melawan yang kuat dengan atribut luar angkasa. Untuk semua atribut, ruang adalah raja, ini bukan hanya pembicaraan biasa. Tentu saja, pernyataan semacam ini perlu mengecualikan atribut gabungan tersebut, seperti terang dan gelap, dan kekuatan penggabungan atribut yang kuat dari 5 elemen. Wosh! Tubuh Wang Xian terbang menuju ke labang raksasa, dan langsung mendarat di langit di atasnya, melakukan kekuatan pengadukan jiwa. Menghadapi Wang Xian, kelabang raksasa ini tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Aliran informasi muncul di benak Wang Xian, memberi Wang Xian sedikit pemahaman tentang alam semesta ini. Kelabang raksasa ini tidak memiliki kecerdasan, dan disebut monster abadi. Yang disebut Warcraft adalah jenis makhluk yang penuh dengan sihir. Mereka brutal dan tidak rasional. Dari ingatan kacau monster abadi ini, Wang Xian mempelajari sepotong informasi tentang kerajaan sihir. Yang disebut negara ajaib adalah informasi suatu negara. Negara manusia yang tidak terlalu jauh dari sini. Menurut informasi yang didapat, Wang Xian langsung terbang menuju negeri ajaib itu. Setelah terbang di udara selama setengah bulan, Wang Xian menemukan tempat berkumpulnya manusia yang sangat besar. Ini adalah kerajaan ajaib yang dibangun di atas oasis gurun. Jenis gaya arsitektur yang sama sekali berbeda dari Jiuyuan Universe. Menara ajaib dengan ketinggian ratusan ribu meter berdiri di atas tanah, dan tangga ajaib memancarkan cahaya, memantulkan seluruh bidang. Ada lebih dari selusin menara ajaib, menghadirkan formasi khusus. Wang Xianlong melihat sekeliling, dan menemukan bahwa yang terkuat di seluruh kerajaan sihir tidak lebih dari level dewa-dewa abadi. Ini membuatnya tidak terlalu tertarik, mengunci aura terkuat di kerajaan sihir ini. Wosh! Wang Xian terbang dengan kecepatan yang menakutkan, dan tidak ada orang kuat yang merasakannya. Detik berikutnya, di menara ajaib di tengah kerajaan sihir. Di puncak menara, seorang lelaki tua duduk bersila dan berlatih di sana. Bahkan jika Wang Xian berdiri 3 meter darinya, dia tidak merasakannya. Masih ada perbedaan dunia antara dia dan Wang Xian. Dementor. Dengan lambaian lengan Wang Xian, gelombang energi mengalir ke tubuh lelaki tua itu. Sangat mudah bagi Wang Xian untuk menggunakan kekuatan perburuan jiwa untuk yang kuat di tingkat dewa-dewa abadi. Bahkan dia mampu melakukannya, setelah mengambil jiwanya, lelaki tua itu tidak memiliki kelainan apapun, dan dia tidak merasakan sedikitpun. Itu tidak akan menyakiti jiwanya. Aliran informasi memasuki pikiran Wang Xian, memberinya sedikit pemahaman tentang alam semesta ini. Benua pedang dan sihir, inilah yang disebut makhluk alam semesta ini sebagai alam semesta mereka sendiri. Tidak masalah disebut daratan. Di benua ini, ada negara magis yang tak terhitung jumlahnya, beberapa di antaranya didirikan oleh orang-orang kuat, dan beberapa didirikan oleh kekuatan yang kuat. Kerajaan sihir besar memiliki triliunan orang, dan yang kecil memiliki miliaran, dan luas wilayahnya berbeda. Selain kekuatan kerajaan sihir, ada kekuatan lain. Di antara mereka, kekuatan teratas itu dihormati sebagai tanah suci, tanah terlarang, dan pengadilan suci. Tanah suci dan tanah terlarang semuanya ditempati oleh orang-orang kuat selama bertahun-tahun, mengguncang langit dan mengguncang bumi. Benua pedang dan sihir sangat luas, dan Wang Xian hanya mengetahui sebagian kecil dari informasi yang dia peroleh dari pikiran lelaki tua itu. Informasi ini bahkan tidak bersentuhan dengan keberadaan pelataran suci, tempat terlarang di tanah suci. Yang saya tahu adalah bahwa inilah keberadaan yang dirindukan oleh dewa-dewa yang kekal. Selain itu, ia memperoleh beberapa informasi berguna dari ingatan lelaki tua itu. Artinya, atribut luar angkasa memiliki keuntungan besar di benua ini, dan praktisi atribut luar angkasa yang kuat dan berbakat adalah objek persaingan di antara kekuatan utama. Praktisi atribut luar angkasa umumnya mengikuti jalur kultivasi pedang. Karena atribut luar angkasa bekerja sama dengan pertempuran jarak dekat, itu akan menjadi lebih kuat. Di sini, nama ranah seorang praktisi mirip dengan Jiuyuan Universe. Orang tua ini adalah keberadaan penyihir abadi tingkat 9. Jurusan sifat-sifat tanah. Seorang kultivator pedang di dunia ini disebut Master Pedang Abadi. Ranah di atas adalah Raja Pedang Abadi, Raja Dharma Abadi. Dari segi judul, sangat mirip dengan Jiuyuan Universe. Tapi metode serangannya sedikit berbeda. Menurut ingatan Wang Xian, budidaya di dunia pedang dan sihir, penyihir, lebih baik dalam serangan jarak jauh. Kemampuan jarak dekat mereka tidak kuat, bahkan sedikit lemah. Begitu seorang penyihir dihajar oleh pendekar pedang dengan level yang sama, ada kemungkinan besar untuk dibunuh. Pendekar pedang lebih baik dalam pertempuran jarak dekat, dan jauh lebih lemah dalam jarak jauh.
Penyihir di sini agak mirip dengan penyihir formasi dari klan Wu. Wang Xian bergumam, melirik lelaki tua itu, dan menghilang dalam sekejap dengan gerakan sosoknya. Hah! Tidak lama setelah Wang Xian pergi, lelaki tua itu perlahan membuka matanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Segera setelah pikirannya menegang, dia dengan cepat menyapu, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Terima kasih senior karena tidak membunuhku, terima kasih senior karena tidak membunuhku. Pria tua itu terus berkata, pergi ke pengadilan suci Mingyi. Wang Xian terbang keluar dari sini, dengan tujuan di benaknya. Di kerajaan sihir barusan, tidak ada metode kultivasi sama sekali, dan pendekar pedang ruang angkasa terkuat hanyalah eksistensi tingkat pertama dari Master Pedang Abadi. Kekuatan ini tidak sebaik dia. Menurut ingatan lelaki tua itu, dia terbang ke satu arah dengan cepat. Tujuan, halaman suci Mingyi. Pengadilan suci Mingyi adalah kekuatan paling kuat yang paling dekat dengan sini. Itu bisa disebut halaman suci, dan semuanya didominasi oleh teror pada tingkat dominasi. Menurut ingatan lelaki tua itu, Akademi Suci Mingyi ini sedang merekrut siswa inti karena baru saja dipromosikan ke Akademi Suci. Ya, Wang Xian pergi ke Mingyi Seng Yuan hanya untuk belajar. Jika dikatakan tersebar di alam semesta Jiu Yuan, pasti sangat sensasional. Tapi itu benar, Wang Xian telah mempraktikkan metode kultivasi alam semesta Jiu Yuan secara ekstrim, dan bahkan berevolusi menjadi satu-satunya Jiu Yuan Shenlong, yang memiliki 9 atribut. Tetapi metode kultivasi spasial adalah teknik kultivasi dari alam semesta lain. Wang Xian tidak mengerti sama sekali, dia harus menemukan cara untuk berkultivasi. Belajar adalah cara tercepat, ini juga cara damai. Ada cara lain untuk Wang Xian, yaitu pergi langsung ke tempat suci yang kuat dan halaman suci, dan langsung mengumpulkan metode budidaya seni luar angkasa. Tapi Wang Xian akhirnya melepaskan perilaku yang relatif terkenal ini. Jika itu menarik banyak perhatian, maka dia mungkin tidak dapat kembali ke alam semesta Jiu Yuan. Di luar, pertahankan profil rendah. Ketika dia bisa melawan ciptaan Tian Yuan, belum terlambat untuk membuat profil tinggi. Berpikir di dalam hatinya, Wang Xian dengan cepat terbang ke satu arah. Saya telah terbang selama setahun, dan saya juga menjumpai banyak burung dan burung milik alam semesta ini di udara. Ada semua level. 1 tahun kemudian, Wang Xian datang ke kota ajaib di ibu kota negara ajaib. Wang Xian mendarat di bawah, merasakan dunia magis ini, dan kemudian berteleportasi ke tempat lain melalui susunan teleportasi luar angkasa. Transmisi spasial dari alam semesta pedang dan sihir lebih berkembang daripada alam semesta Jiu Yuan. Lagi pula, atribut ruang mereka relatif kuat di sini. Arai teleportasi mereka juga mengarah ke berbagai tempat. Setelah sebulan teleportasi terus-menerus, Wang Xian datang ke kota ajaib. Ini adalah kota ajaib di langit. Lingkaran sihir besar dan harta mendukung seluruh kota raksasa. Kota besar ini disebut Akademi Junior Akademi Suci Mingyi. Ada 2 perguruan tinggi di Akademi Suci Mingyi, yang junior dan lanjutan, dan perguruan tinggi senior tidak jauh dari sini. Akademi Suci Mingyi ini adalah kekuatan seperti akademi, yang memiliki lusinan kerajaan sihir. Murid elit kerajaan sihir berlomba-lomba untuk masuk ke pengadilan Suci Mingyi. Seluruh akademi mengajarkan sihir dan ilmu pedang, termasuk penanaman atribut luar angkasa. Menurut penyelidikan Wang Xian di sepanjang jalan, di Akademi Suci Mingyi, sisi baiknya, ada pusat kekuatan luar angkasa di tingkat penguasa alam semesta. Ini juga alasan mengapa Wang Xian memutuskan untuk datang ke sini. Meskipun dikatakan bahwa dia bisa belajar di daerah terlarang di Tanah Suci, yang lebih sentral dan kuat, tetapi Akademi Suci Mingyi juga bagus. Berjalan keluar dari formasi teleportasi, Wang Xian mengenakan pakaian mewah dan memegang pedang biasa di tangannya. Kepalanya memiliki 2 tanduk, dan tanduk di kepalanya tinggi, memancarkan temperamen yang tak tertandingi. Aura di tubuhnya hanya pada tingkat alam urutan keempat dari dewa-dewa abadi, itu tidak kuat, tapi pasti tidak lemah. Ini adalah pakaian Wang Xian saat ini, tubuh utamanya tersembunyi di dalam sarang. Anda bisa bangun kapan saja. Setelah mencari rute, Wang Xian berjalan menuju kantor pendaftaran Mingyi Seng Yuan. Akademi Suci Mingyi adalah kekuatan yang baru saja dipromosikan ke Akademi Suci belum lama ini, dan saat ini sedang merekrut murid. Selama Anda memiliki potensi dan kekuatan pemilik, Anda dapat datang langsung ke pengadilan suci untuk menerima penilaian. Jika Anda lulus penilaian, Anda dapat langsung bergabung dengan Akademi Suci. Tidak ada waktu pasti untuk penilaian, selama Anda memenuhi persyaratan, Anda dapat memasuki pengadilan suci Mingyi kapan saja. Wang Xian datang ke kantor penilaian Akademi Suci Mingyi melalui beberapa susunan teleportasi jarak pendek.
Kantor penilaian juga merupakan gerbang Akademi Suci Mingyi. Gerbang seluruh halaman Suci Mingyi terlihat megah. Ini adalah kota yang melayang di udara, dan pengadilan Suci Mingyi termasuk dalam udara kota udara. Sekilas, butuh ribuan langkah untuk sampai ke pintu. Di depan tangga, ada kata penilaian. Selama Anda menyuntikkan energi, seseorang akan datang untuk menilai. Akademi Suci Mingyi ini jauh lebih megah daripada ras tingkat tinggi di alam semesta Jiuyuan. Wang Xian melihat sekeliling, matanya bersinar terang. Pedang dan alam semesta sihir sangat berbeda dengan alam semesta Jiuyuan. Artinya, kekuatan yang kuat di dunia pedang dan sihir tidak ada dalam situasi kelompok. Berbeda dengan alam semesta Jiuyuan, yang terbagi menjadi keluarga naga, keluarga Xuanwu, keluarga kerangka, dan sebagainya. Di sini, kebanyakan dari mereka adalah manusia, dan banyak dari mereka yang memiliki fisik yang sama. Tingkat area terlarang tanah suci dan pengadilan suci di sini dapat dibandingkan dengan ras puncak alam semesta Jiuyuan. Namun nyatanya, kekuatannya mungkin jauh lebih lemah daripada ras puncak alam semesta